Cek, oke. Shalom semuanya. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Oke, yuk kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh. Mau memandang wajah Allah. Karena Dia adalah Allah di dalam setiap kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh yakin bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Masuklah dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau dengan sungguh beribadah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Kita mau sama kata-kata. Amin. Masih ada sukacita teman-teman semua? Yang ada sukacita coba lambaikan tangannya. Sapa kanan kirinya, halo. Apa kabarnya hari ini? Ya bersama-sama kita mau puji Tuhan lebih lagi, kita mau bertepuk tangan dan bersorak untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang
silakan teman-teman boleh duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau mendengar firman-Nya. Dan kita mau katakan bahwa kita rindu akan kehadiran Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
kasih Tuhan untuk waktu yang terindah siang hari ini. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Dan tiba saatnya siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan biarlah kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Dan terlebih kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan jalannya firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Selamat siang teman-teman. Shalom. Sudah kenal saya ya? Belum ya? Ya, perkenalkan nama saya Kak Adida ya. Saya baru di sini. Saya baru berapa bu? Mau jalan 3 bulan berarti ya. 2 bulan. Kok itu ada suaranya ya? Tolong di musiknya. Ya, nama saya Adida ya, Adida Castriarno. Saya adalah rohaniwan yang baru di tempat ini. Saya mengembalakan di bidang KAA. Ya, saat ini menggantikan Pak Fama yang dulu di KAA. Sekarang Pak Fama fokus di mana? Tunas dan Youth. Nah, itu ya, saya Kak Adida, saya aslinya dari Temanggung dan sebelum di sini saya melayani di Malang. Ya, sudah ada yang pernah ke Malang? Ya, kalau ke Malang itu enak ya, udaranya seger. Nah, saya di sana cukup lama gitu ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar satu renungan firman Tuhan dengan tema yang luar biasa gitu ya. Tema yang diberikan buat saya hari ini adalah Follow the Master. Ya, follow the master. Tapi kalau saya melihat tujuannya itu berbicara tentang di mana kita harus mengikuti sang guru agung gitu ya. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan sendiri gitu ya. Jadi saya mengartikannya ikuti sang guru agung gitu ya. Ikuti sang guru agung. Nah, teman-teman dikasih Tuhan bisa kok pointernya ada. Oke, kita sambil jalan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21 ya. Semuanya bawa Alkitab. Kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Yohanes 3. Ya, di situ sudah ada kelihatan ya. Yohanes 3 ayat yang ke-20 sampai 21, teman-teman menyimaknya. Kak Adira bacakan untuk kita semuanya ya. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, teman-teman, ini menarik gitu ya, di mana di awal itu sudah dikatakan bahwa siapa yang berbuat jahat, dia membenci terang. Ya, artinya apa? Dia tidak suka kebaikan. Nah, terang ini bisa kita artikan sebagai kebaikan, ya, kebenaran. Nah, siapa yang berbuat jahat, dia akan membenci kebenaran, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat ayat ini, konteks ayat ini itu sebenarnya berbicara tentang apa gitu sih ya. Ayat ini tuh berbicara tentang apa sih ya. Nah, teman-teman, ayat ini, konteks firman Tuhan hari ini itu merupakan sebuah percakapan ya. Percakapan antara Kristus dengan seorang bernama Nikodemus. Ya, siapa Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah seorang Farisi ya, dia adalah orang Farisi. Dan di saat itu Nikodemus dia mendatangi Yesus dengan beberapa pertanyaan dan juga pernyataan. Ya, dan salah satunya adalah bagaimana dia kagum dengan Tuhan. Ya, di mana Tuhan itu bisa melakukan berbagai mujizat, tetapi orang lain itu tidak bisa. Gitu ya. Nah itu, dan itu juga konteks pembicaraan Nikodemus dengan Kristus waktu itu juga berbicara tentang misi rahasia. Oh, misi rahasia gitu ya. Mengenai misi agung ya, misi agung Injil. Ya berbicara tentang Injil, bagaimana menginjil itu seperti apa, ajaran-ajaran yang benar itu seperti apa gitu kan. Bahkan di situ Yesus memberikan analogi-analogi gitu ya, bagaimana
Kalau kita tidak bisa mengenal Allah karena kita tidak menerima Yesus secara pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga di dalam percakapan itu teman-teman antara Kristus dan Nikodemus itu juga diceritakan satu hal ya, bahwa pembicaraan di situ mereka berbicara bahwa sangat sedikit orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, sangat sedikit orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa gitu ya? Kok bisa sedikit orang yang mengenal Yesus Kristus gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat di zaman Yesus gitu ya. Di zaman Yesus waktu itu Nikodemus ini juga istilahnya mewakili umat Israel pada waktu itu ya. Di mana dia merasa punya pengetahuan yang luar biasa gitu ya. Orang Farisi itu pintar-pintar gitu ya. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia menemui Yesus Kristus yang dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu ada kebudayaan yang berjalan timpang di dalam bangsa Israel ini gitu ya. Yang pertama, yang salah satunya itu adalah apa? Mereka mengerti Taurat tetapi mereka tidak mendalaminya. Gitu ya. Jadi mereka hanya memahami firman. Ya, Taurat pada waktu itu hanya sebatas pengetahuan saja. Tetapi mereka tidak melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Nah, hal ini kita lakukan enggak nih? Kita mungkin baca firman tiap hari, tapi firman itu enggak kita hidupi. Gitu. Ada? Ya ada ya, pasti semuanya baca firman, dilakukan. Kayak gitu kan ya. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Bangsa Israel mengalami ketimpangan. Ya, sampai pada akhirnya sebetulnya orang-orang itu tahu firman gitu ya, tetapi dia tidak melakukannya sehingga dia tidak memiliki pengenalan pribadi sama Tuhan itu. Ya. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Jadi ini juga yang terjadi di kehidupan kita saat-saat ini teman-teman ya. Saat-saat ini banyak orang yang hanya sekedar tahu saja tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengenalinya secara pribadi. Ya, contohnya nih gitu ya, saya kenal sama Kak Eca gitu ya. Saya hanya tahu karena baru ketemu berapa bulan gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenal pribadi Kak Eca ini seperti apa gitu ya. Mungkin dia nangisan kayak gitu ya. Mungkin ngambekan kayak atau apa. Saya nggak tahu. Tapi saya hanya sekedar tahu aja gitu ya. Tapi saya nggak mengenal pribadi ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita kurang dekat. Nah, itu yang terjadi saat-saat ini. Di mana banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, ya hanya tahu tapi nggak tahu mengenal lebih dalam lagi ya, apa yang harus dilakukan waktu mengenal Tuhan gitu ya, apa yang harus dilakukan saat mau bertemu dengan Tuhan kayak gitu kan ya. Sama kayak Kak Dida sama Kak Eca, kalau Kak Dida belum tahu hanya sekedar tahu kan nggak tahu ya, bingung mau memperlakukan Kak Eca ini seperti apa kalau tiba-tiba dia nangis ya di jalan gitu. Ya, saya nggak tahu dia minta es krim kayak atau apa kan, saya nggak tahu gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak tahu mengenal Tuhan lebih dalam, kita juga nggak akan tahu apa-apa saja yang menjadi kesukaan Tuhan gitu kan ya. Apa-apa saja yang menjadi hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Next slide. Ya. Nah, teman-teman, padahal kita itu punya Tuhan yang luar biasa ya. Dia adalah jalan keselamatan. Tuhan kita itu jalan keselamatan dan juga Yesus ini merupakan guru agung kita ya. Next. Nah, teman-teman ada yang tahu ini? Siapa? Ada yang tahu ini? Master Limbat. Ya, next. Ada yang tahu ini? Ini fan-nya Kak Ella ini ya. Kembarannya Kak Ella ini. Ada tahu ini ya? Next. Nah, ini ada yang lagi viral nih. Ya. Siapa ini? Pesulap merah dan Gus Samsudin ya. Nah, teman-teman, ini menggambarkan bahwa saat-saat ini di mana orang tidak mengenal Tuhan, itu salah satunya itu mereka lebih suka dengan hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal di dunia, tetapi itu bertentangan dengan Tuhan. Ya, nah itu yang membuat orang-orang itu jauh daripada Tuhan. Ya, nah teman-teman, kalau kita telisik ya, kalau kita lihat Gus Samsudin ini, dia juga bisa dikatakan sebagai guru. Ya, dia bisa dikatakan sebagai guru. Kalau kita lihat di padepokannya gitu kan ya, itu banyak sekali murid-muridnya gitu ya. Bahkan waktu itu pas pesulap merah datang ke padepokannya dia, itu banyak sekali yang menghadang gitu ya. Ya, itu mengatasnamakan murid-muridnya Gus Samsudin ini gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah Gus Samsudin ini adalah guru yang baik buat murid-muridnya atau sebaliknya?
gitu ya. Tetapi kalau kita melihat faktanya, ya kita nggak menjudge ya, tapi kebenaran itu akan membuktikan kebenarannya sendiri gitu ya, seperti itu ya. Banyak sekali hal-hal yang mencurigakan dari Gus Samsudin ini gitu ya. Entah dia Gus beneran atau enggak gitu ya. Entah dia guru yang benar atau enggak. Kita enggak ada yang tahu gitu ya. Nah teman-teman, next saya punya satu kata-kata yang keren ya. Karena kita berbicara tentang ikuti sang guru agung gitu ya. Nah ada kata-kata yang saya senangi teman-teman. Belajar tanpa guru itu bisa sesat. Ya, salah pilih guru itu jauh lebih sesat. Ya, ingat, belajar tanpa guru bisa sesat. Ya, kenapa kok bisa sesat? Ya kita belajar, kita nggak tahu bisa apa, nggak ada yang menuntun gitu ya. Jadi pikiran kita sampai mana-mana gitu ya. Itu bisa sesat. Tetapi kalau kita salah pilih guru, jauh lebih sesat. Ya, contohnya beberapa tadi itu ada Gus Samsudin dan lain sebagainya gitu ya. Dia mengarahkan kita untuk ya, melakukan segala sesuatu. Ya, tapi embel-embelnya duit atau UUD gitu ya. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, next lagi. Ya, waspadalah ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu. Ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita juga harus berhati-hati. Sekarang banyak guru-guru yang ya, apa ya? Kelihatannya oke, tetapi ternyata mereka enggak punya integritas yang baik gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati di dalam kita memilih guru ya. Salah satu contoh, beberapa contoh sih ya. Next slide ya. Ini ada salah satu tindakan-tindakan guru yang ada di dunia ini ya, yang ya kalau kita lihat ini enggak sesuai etika ya gitu ya. Ini kurang baik ya, di mana guru PNS cabuli muridnya usia 14 tahun di kamar hotel ya. Niatnya kita belajar pengen dapat ilmu, malah dapat apa? Dapat trauma gitu ini ya. Dapat apa lagi? Dapat mentalnya kita jadi kena gitu kan ya. Nah ini guru-guru di dunia itu seperti ini ya. Ini contoh-contohnya. Next lagi. Ya ini dulu dan sekarang gitu ya. Dimana murid-murid dahulu itu rapi-rapi gitu kan ya. Rambutnya masih diapain itu ya, kayak Dora. Nah tetapi kalau kita lihat sekarang, murid-murid sekarang, wah foto-fotonya sudah kayak artis-artis seperti itu ya, terus sudah pakai bando-bando kayak orang artis-artis Korea seperti itu ya. Nah ini ada salah satu campur tangan dari gaya mendidik guru juga ya. Jadi kalau hidup kita berubah gitu ya, itu juga salah satunya guru itu juga memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Next lagi ya, nah ini ya ada anak-anak sekarang ikut demo ya. Nah dia nyontoh dari siapa? Ya bisa jadi dia nyontoh dari guru ngajinya. Karena waktu itu dia demo, dia lagi ada acara apa? 212 gitu ya. Reuni 212, dia demo. Ya, dia lihat dari siapa? Lihat dari gurunya. Ya, padahal ini bukan tugasnya dia untuk demo. Kalau ditanya, kamu demo buat apa? Pasti dia enggak tahu. Ya toh? Pasti dia enggak tahu alasannya apa gitu ya. Karena apa? Karena dia hanya ikut-ikutan. Ya, dan guru itu hanya mengarahkan dia. Gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kurang baik ya, yang baik bagaimana? Next. Ya ini ada yang kenal ini ya. Nah, ini namanya Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Ini ada momen di mana Pak Jokowi ini sedang salim kepada gurunya. Ya, artinya apa? Artinya guru yang baik dan pasti dia akan mengajarkan hal-hal yang baik juga. Dan itu pasti akan dikenang oleh muridnya dan akan dilakukan sampai selamanya. Gitu ya. Bahkan sampai sudah sukses pun dia masih ingat gurunya. Ya, dia masih punya tata krama yang baik, ya, nyalami gurunya, gitu ya. Next. Nah, ini ada salah satu pengusaha dari Pekalongan, namanya itu adalah Freddy Chandra. Ya, Freddy Chandra. Nah, yang menarik dari Pak Freddy Chandra ini apa? Dia itu memberikan apa istilahnya ya, dia merekreasikan guru-gurunya ya dari sejak SD sampai SMA ya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dia melakukan itu karena bentuk ucapan terima kasihnya kepada guru-guru yang sudah mendidiknya ya, sampai akhirnya dia menjadi orang yang sukses ya. Next. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita
mau melihat guru yang baik itu seperti apa gitu ya. Guru yang baik itu tidak akan memberikan pengajaran yang tidak sehat. Ya, mana ada sih guru yang baik ngasih pengajaran, anak-anak kalau kamu bangun tidur, terus kamu balik jungkir dulu gitu ya, koprol dulu, itu kan nggak ada gitu ya. Ya kalau misalnya lagi, kalau anak-anak kalau 1 tambah 1 itu 5. Lah kok bisa? Ya kamu korupsi aja gitu kan, enggak mungkin gitu ya. Pasti guru yang baik dia akan memberikan ajaran yang baik juga, yang benar ya. Terus guru yang baik pasti akan menghasilkan murid yang berkepribadian baik. Ya, guru yang baik pasti akan menghasilkan murid yang berkepribadian baik. Nah, kita contoh bisa lihat Pak Jokowi. Ya. Dia mengakui dengan sendiri bahwa saya bisa seperti ini ya salah satunya karena jasa-jasa guru saya. Sampai akhirnya apa? Kita lihat Pak Jokowi jadi presiden. Bahkan sampai dia jadi presiden pun apa? Dia tetap hormat sama gurunya. Nah ini tanda bahwa dia berkepribadian baik. Dia punya tata krama. Gitu ya. Sama kayak Pak Freddy Chandra tadi. Walaupun dia sudah jadi orang yang sukses, ya, hartanya banyak, tapi dia nggak sombong. Ya, dia tetap ingat, wah guru saya ini sudah berjasa. Guru saya sudah mendidik, mungkin dulu saya nakal. Sampai saya akhirnya diajar jadi anak yang baik. Gitu ya. Itu guru yang baik. Ya. Dan yang ketiga, guru yang baik itu menanamkan nilai-nilai serta karakter yang positif. Ya, itu guru yang baik. Itu pasti menanamkan nilai-nilai dan karakter yang positif. Ya, nggak ada guru yang baik pasti mengajarkan hal-hal yang jelek itu nggak ada. Ya. Nah, dan yang paling penting teman-teman yang dikasih Tuhan, guru yang baik dia mendidik anak-anak muridnya agar mempunyai kerohanian yang baik. Ya, ini penting bagi kita orang percaya. Ya, penting bagi orang percaya untuk kita mempunyai kerohanian yang baik. Kerohanian itu berbicara tentang apa sih, Kak? Ya, kerohanian itu berbicara tentang bagaimana kita mengiring Tuhan. Ya, bagaimana kita beribadah sama Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, baca firman. Nah, itu berbicara tentang kerohanian. Ya. Ada enggak guru-guru teman-teman yang mengajarkan, "Terus kamu enggak usah ke gereja?" Ada? Kalau ada, perlu tanda kutip, itu gurunya punya masalah apa gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman, guru yang baik itu adalah seperti itu. Ya, tetapi saat-saat ini teman-teman, banyak ada orang yang beranggapan bahwa ada salah satu guru yang menurut mereka lebih keren daripada guru-guru yang ada. Ya, contohnya apa? Next slide. Next slide lagi. Ya, ini gadget. Ya. Orang beranggapan bahwa aku pengen belajar masak, gadget, buka YouTube, ada, ya toh. Aku pengen belajar main drum. Nah, lihat ada siapa aja, Echa Sumantri, duta gitu kan ya. Aku pengen belajar apa lagi, gitar, wadah gitu ya, buka YouTube. Aku pengen lihat hiburan-hiburan yang lain, TikTok, ada gitu ya. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah ini menjamin ini pasti akan membuat kerohanian kita baik? Belum tentu, ya toh. Seberapa banyak kalau kita searching gitu ya, kejahatan-kejahatan di YouTube ada. Konten-konten yang tidak baik ada di situ, ya toh. Di TikTok apalagi gitu ya. Bahkan tuh sampai video yang vulgar-vulgar ada di TikTok gitu ya. Bahkan sampai yang kena bandit-bandit dan sebagainya gitu ya. Nah ini gak menjamin gitu ya. Gak menjamin kalau kita dapat ajaran yang baik dari ini. Ya, tetapi kita juga perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati. Kita perlu menyeleksi. Ya, setiap ajaran-ajaran yang ada. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita punya pembina rohani. Jadi kalau teman-teman, adik-adik semuanya punya ajaran, maksudnya diajar oleh seseorang, "Kak, saya kok diajar tentang ini dan sebagainya." Nah, kalian bingung? Nah, bisa tanya ke Pak Fama dan sebagainya, bagaimana mengajar, menyikapi ini gitu ya. Teman-teman, saat saya pelayanan di Lawang, di sana ada salah satu gereja. Ya, di sana ada salah satu gereja namanya JW.org. Ya, jw.org. Nah mereka terang-terangan teman-teman ya datang ke gereja. Sampai akhirnya ketemu dengan salah satu anak PRBK di tempat saya. Dia dikasih doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bingung, "Kak ini gimana? Ajarannya kok gini sih?" gitu ya. Sampai akhirnya dia datang kepada saya jelaskan gitu ya. Nah ini jadi kita harus menyeleksi setiap ajaran-ajaran yang ada. Karena apa? Tidak semua guru, tidak semua ajaran yang kita terima itu bisa mengarahkan kita untuk kita memiliki kedewasaan rohani. Ya. Dan tujuan utama kita sebagai orang percaya kita harus memiliki kedewasaan rohani itu. Ya. Dan jangan sampai teman-teman kita ini malah tergerus dengan budaya-budaya yang ada.
ya, budaya-budaya yang jelek, ya, budaya-budaya yang nggak benar, yang nggak sesuai Alkitab, gitu ya, jangan sampai. Gitu ya. Karena apa? Karena itu akan bisa menuntun kita, menarik kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Ya, seberapa banyak sih teman-teman yang saat-saat ini meninggalkan Tuhan gitu? Ada? Nggak ada ya kalau di sini ya. Di jemaat saya di Lawang ada, di Malang. Ya, dia anak kelas berapa SMA gitu ya. Dia adalah dulunya orang yang setia teman-teman. Ya, dia orang yang setia, dia orang yang pokoknya ngeroh sekali, setiap kali berdoa dia bahasa roh dan lain sebagainya. Tapi saya dengar beberapa waktu yang lalu dia apa? Dia meninggalkan Tuhan. Dia jadi orang Islam. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, walaupun kita mungkin sudah, secara rohani kita sudah baik gitu ya, tetapi kita juga harus terus memupuk itu. Ya, kita harus terus latih hidup kita. Supaya apa? Supaya kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau enggak, ya bisa jadi kita malah hilang kayak anak muridnya Kak Dida di gereja Malang gitu ya. Dia meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi di tempat ini ya. Kita mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, amin. Kita harus semangat ini loh ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, ya, jadi jangan salah pilih guru. Ya, jadi kalau kita salah pilih guru, ya, itu pasti akan menjerumuskan kita ke dalam hal dosa. Ya, dan mari kita teladani guru-guru yang bisa memberikan teladan, ya, terlebih untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu seperti apa ya? Yang disukai Tuhan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah di dunia ini ada guru-guru yang seperti itu? Ya, nah kita punya satu-satunya guru agung, ya, guru yang benar-benar luar biasa dan dia memberikan teladan yang luar biasa untuk kita. Yaitu dia adalah guru agung. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Yohanes 13 ayat 13 teman-teman, di sana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita itu adalah guru sekaligus Tuhan buat kita. Ya, dan di sana Tuhan itu memberikan teladan-teladan yang luar biasa. Mungkin kita bertanya ya, kenapa kok Tuhan ini disebut guru? Ya, kenapa kok Tuhan ini disebut guru? Karena apa? Karena Tuhan ini dia mengajar, ya. Mengajar orang dimanapun dia berada, mungkin saat dia ada di pantai gitu ya, saat dia ada di bukit, saat dia ada di padang dan sebagainya, dia tetap mengajar. Ya, makanya dia disebut sebagai guru. Ya, dan yang penting lagi, ajaran Tuhan Yesus ini bersifat alkitabiah. Ya, artinya apa? Artinya semua yang diajarkan Tuhan Yesus ini itu sesuai dengan kitab suci. Nah ini ya. Jadi teman-teman, kita juga harus pegang ini gitu ya. Kalau kita mungkin ketemu orang-orang yang mungkin mengajar kita dengan cara-cara yang ketoknya nggak benar gitu ya. Nah, kita harus seleksi ini dulu ya. Nah, caranya bagaimana supaya bisa tahu ini benar apa enggak? Rajin-rajinlah kalian baca Alkitab gitu kan ya. Rajin-rajinlah kalian konseling dengan Pak Fama gimana ini mengajar ini, bagaimana ajaran-ajaran tentang ini gitu ya. Karena sekarang itu banyak sekali oknum-oknum orang-orang yang mengajar secara door to door, ya, secara bebas, ya, dia ngasih ajaran-ajaran yang, ya, nggak bener lah gitu ya. Bahkan saya pernah lihat teman-teman dalam salah satu podcast, ya, dia masih anak muda, ya, kalau mungkin sekarang anak kuliahan gitu kan ya, dia diajakin seseorang main ke gereja, gitu ya. Ya memang gereja itu bentuknya gereja. Tetapi siapa sangka ternyata gereja itu adalah gereja yang nggak benar. Karena apa? Gereja setan, gitu ya. Nah di dalamnya itu ada ritual-ritual yang mengerikan sekali, gitu ya. Ada perjanjian darah dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan ada hubungan seks bebas dan nanti kalau melahirkan anaknya itu dimakan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah itu, ya kita harus perlu berhati-hati dan lain sebagainya. Ya supaya apa? Supaya kita ini tidak salah pilih jalan, ya. Supaya kita ini tidak hidup di dalam dosa, ya. Justru kita mau mencari kebaikan, malah kita hidup dalam dosa, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman, maka dari itu kita selalu diperintahkan untuk kita selalu meneladani sang guru agung kita. Siapa guru agung kita tadi? Yesus Kristus. Ya, banyak teladan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah mengajar kita, bahkan dia tidak hanya mengajar kita aja. Tapi Tuhan, dia juga memberikan teladan, dia memberikan contoh.
Ya, banyak contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti apa? Contohnya teladan dalam penderitaan. Ya, Tuhan sudah lebih dulu mengalami penderitaan di mana dia mati di kayu, disalib sakit. Ya, rasanya sakit banget gitu. Disalib, dipaku. Lah kita kena jarum aja sudah jerit-jerit, apalagi dipaku tangannya. Ya toh? Terus apalagi teladan di dalam beriman. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ya, sebelum dia mengajar dia sudah melakukannya bagaimana beriman yang baik gitu ya. Meskipun harus nganu orang lain ya, diejek orang lain, dia tetap percaya sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Terus apalagi teladan di dalam pengampunan. Ya, Tuhan mengampuni orang-orang yang sudah bersalah sama dia. Ya, terus apalagi berserah kepada Allah. Nah, itu Tuhan sudah memberikan teladan sendiri ya, di mana dia ketika mau mati gitu kan ya. Dia berbicara apa? Tuhan, aku serahkan nyawaku kepadamu. Gitu ya. Itu tanda apa? Tanda dia berserah kepada Tuhan. Terus apalagi tanda kemurahan hati, teladan. Ya, Tuhan sudah memberikan teladan kemurahan hati. Di mana dia memberi orang-orang, melayani. Bahkan dia sampai membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu adalah sebuah teladan yang luar biasa. Ya, teladan kerendahan hati juga. Ya, dia mau melayani. Ya. Teladan kesabaran juga ada di situ. Ya, dan teladan tidak melakukan dosa. Itu yang terpenting ya, yang bisa kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman dikasih Tuhan, sebagai orang percaya kita harus berhati-hati. Ya, sebagai anak-anak yang sedang menginjak ke remaja, gitu ya. Itu adalah masa di mana kita sedang mencari jati diri kita. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati. Ya, kita harus mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Allah supaya apa? Supaya kita enggak jatuh bangun kayak gitu ya. Supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan gitu ya. Rajinlah membaca Alkitab, rajinlah berdoa, rajinlah beribadah ya. Rajin kalau ada PA, ikutlah PA, itu penting. Buat anak-anak muda itu PA penting ya. Karena apa? Kita jadi akan punya dasar dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi nantinya ketika kita sudah dewasa, kita punya iman yang teguh gitu ya. Nah, itu penting ya. Nah, teman-teman, next. Jadi orang Kristen itu harus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Ya, orang Kristen itu harus hidup dekat dengan Yesus. Ya, orang Kristen itu harus menjadikan Yesus sebagai otoritas. Otoritas itu apa? Biar Tuhan semua yang bekerja dalam hidup saya. Artinya kita menyerahkan hidup kita punya Tuhan, seperti itu ya. Jadi orang Kristen harus menjadikan Yesus sebagai otoritas utama di dalam hidup kita. Mau Tuhan mau bekerja apa aja dalam hidup kita, ya kita pasrah maunya Tuhan. Maunya Tuhan ya, kita manut maunya Tuhan ya. Nah itu ya, slide tadi kok ya, kita mau deklarasikan ini bareng-bareng ya teman-teman ya. Ya, nanti orang Kristen diganti aku ya, orang Kristen diganti aku. Jadi orang Kristen harus hidup sesuai dengan teladan Yesus, diganti aku hidup sesuai dengan teladan Yesus. Siap? 3 ya, semuanya berdiri yuk. Kita katakan ini bareng-bareng dengan penuh semangat ya. Jadi bukan hanya dikatakan tapi nanti dihidupi ya. Yuk 1, 2, 3. Aku harus hidup sesuai teladan Yesus. Kedua, aku harus hidup dekat dengan Yesus. 3, aku menjadikan Yesus sebagai otoritas utama dalam hidupku. Ya, amin. Silakan duduk teman-teman ya. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini bukan sekedar hanya kita dengarkan saja ya, tetapi biarlah kita hidupi ya, di mana kita harus berhati-hati ya. Teknologi yang ada ya, yang mungkin kita anggap itu sebagai guru ya, di mana saja kita bisa belajar apapun itu di situ gitu ya. Intinya kita harus seleksi itu ya. Kita harus berhati-hati, harus pilah-pilah supaya apa? Jangan sampai kita malah jauh daripada Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang ada, biarlah kita jadikan guru yang baik yang memberikan teladan ya. Tadi kita sudah mengenal guru yang baik itu seperti apa. Kalau kita mau belajar dari YouTube, misalnya contohnya kita ada pengajaran firman Tuhan, nah kita lihat buahnya gitu ya. Itu firman itu kira-kira bermanfaat enggak buat saya gitu. Atau justru malah menjauhkan saya dari Tuhan gitu. Jadi berhati-hatilah, waspadalah ya. Jangan seenaknya sendiri ya. Tetapi biarlah kita terus hidup di dalam anugerah Tuhan ya. Terus libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Undang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita supaya apa? Supaya dia mengajar kita ya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia nanti yang akan mengajar kita ya. Dia akan menuntun kita, ini benar apa enggak gitu ya. Ini salah atau enggak, ini berkenan di hati Tuhan apa enggak gitu ya. Maka dari itu terus bangun
relasimu dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau datang sama Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita naikkan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Ya, biarlah kehidupan kita dari hari ke hari semakin dibentuk serupa dengan Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Kita mau imani dan hidupi pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, makalah sesuai rencanamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita naikkan pujian ini sambil kita rasakan di dalam kita. Bagaikan bejana, kehidupan kita, hidup kita itu adalah bejananya Tuhan. Mari kita serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan membentuk hidup kita. Dengan urapan kuasa roh, ku dibaharui pakailah sesuai rencana. Mari kita angkat tangan kita sama-sama ya, katakan pujian ini. Mau sepertimu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat. Kami mau sama seperti Yesus. Kami mau disempurnakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang mengangkat tangan kami Tuhan. Bila Tuhan sendiri akan memberikan Roh Kudus-Mu. Oh, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, kami memuliakan namamu. Teman-teman bisa taruh tangan, kedua tangannya di dalam dada teman-teman semuanya. Kadira mau berdoa buat kita semua. Tuhan, ini setiap kehidupan kami anak-anak muda-mudi tempat ini ya Tuhan.
Ini setiap kehidupan kami, Kau tahu hidup kami, Kau tahu kekurangan kami, Kau tahu kelebihan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau meneladani Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Roh Kudus-Mu turun memenuhi setiap kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami, agar kami tidak salah pilih jalan, agar kami tidak terus hidup di dalam dosa. Kami memang masih muda Tuhan, tapi kami mau mempergunakan masa muda kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kami minta hikmat yang daripada Tuhan. Kami meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk kami kerjakan. Pasti akan ada jatuh bangun di dalam setiap kehidupan kami. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menopang kami, Tuhan sanggup menolong kami. Ini setiap kehidupan kami, masa depan kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan untuk kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, mama papa kami, biar mereka semua ada dalam anugerah Tuhan. Sehingga mereka juga bersama-sama dapat memberikan teladan yang baik buat kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang ada, supaya kami dipertemukan dengan guru-guru yang baik, yang dapat mendidik kami untuk kami dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami memiliki kedewasaan rohani yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kiranya firman ini terus tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami mau terus meneladani Yesus, untuk kami mau terus hidup di dalam jalannya Tuhan, menjadikan Yesus sebagai guru agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom semuanya. Semuanya terberkati ya atas firman hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Kak Adida yang sudah menyampaikan firman siang hari ini. Dan mungkin pengumuman sebentar dari Mulmed, apakah ada? Ya, untuk teman-teman yang ada di rumah bisa melakukan memberikan persembahan melalui scan QR code, ini perpuluhannya. Kemudian ini untuk kas gereja dan lanjut ini untuk perluasan lahan gereja. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ada di sini bisa langsung memberikan persembahan di tengah situ ya, di belakang ada di bawah jam ya, bisa taruh di situ. Kemudian ada pengumuman lagi, nah yang berulang tahun ada Kalistanesi, adakah? Tidak ada, di rumah berarti ya, ada Sensen, Nixon. Ada Sensen? Di rumah juga. Lanjut lagi, Natali Konstantin ada? Ada? Natali? Enggak ada ya? Oke, di rumah semua nih berarti ini. Ya, selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lagi? Silakan. Oke, shalom teman-teman semua. Bisa multimedia bisa nampilin posternya. Oke, shalom teman-teman. Ini kita akan ada yaitu acara gabungan yaitu dari YFC dan Tunas. Ada acara barbecue yaitu hari Sabtu 17 September. Kita mulai acara jam 4 sore. Untuk pendaftarannya nanti akan ada link di grup kelas masing-masing, nanti akan di-share. Jadi pendaftaran ini untuk kami panitia bisa menghitung konsumsi dari teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman semua mendaftar di hari ini karena penutupan pendaftaran pada hari Minggu 11 September. Bisa di next. Terus yang kedua itu nanti ada lomba Mobile Legends akan diadakan hari Minggu 18 September, kita mulai pukul 11. Dan nanti juga ada pendaftaran yang akan dibagikan juga lewat grup kelas. Jadi bagi teman-teman yang
ingin mengikuti lomba Mobile Legends bisa mendaftar secara tim. Jika mempunyai 5 tim yang berasal dari Tunas atau teman-teman dari youth. Kemudian jika belum ada tim, bisa mendaftar secara individu. Nanti kami dari panitia akan menyatukan satu dengan yang lain supaya kalian semua bisa kenal dengan satu dengan yang lain. Juga ada informasi tambahan yaitu technical meeting akan dilaksanakan tanggal 12 September nanti tentang teknis perlombaan pada hari Minggu. Dan hari penutupan lomba Mobile Legends ini juga ditutup tanggal 11 yaitu hari Minggu. Jika ada yang mau bertanya bisa menghubungi Yosef atau Nathan atau aku sendiri juga bisa. Bagi yang pemenang pastinya akan ada hadiah menarik dan jangan lupa teman-teman kalau mau daftar silakan daftar di link tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Clarence. Silahkan Pak Fama menutup ibadah siang hari ini. Ya, puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik siang hari ini. Terima kasih untuk Kak Adida yang boleh menyampaikan firman. Biarlah Kak Adida boleh semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama. Dan jangan lupakan kegiatan kita ya, saya harapkan semua kita dan juga ingetin teman-teman untuk kita bisa bersama-sama barbecue dan juga mengikuti kegiatan lomba game ini ya untuk kebersamaan kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi datang di hadapan Tuhan atas setiap rangkaian ibadah yang kami boleh lakukan dari awal pertengahan sampai akhir. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan menghidupinya, maka hidup kami akan diubahkan. Dan kami pasti yakin dan percaya akan melihat setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi. Buat kami semakin cinta Tuhan, buat kami semakin bertumbuh akan Tuhan, buat kami mau melayani Tuhan. Sebab itulah panggilan kehidupan kami sebagai anak-anak muda, memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati, mempertajam setiap karunia dan memberkati masa depan apapun yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Demikian juga Kak Adida yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan terus memakai, memperlengkapi lebih lagi untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang dilayaninya. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang telah hadir pada hari ini, yang telah setia, biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dan kami percaya kedatangan mereka pada siang hari ini itu tidak sia-sia. Tetapi kami percaya mereka mendapatkan sesuatu yang seminggu demi seminggu berlalu akan semakin membuat mereka semakin mengasihi Tuhan dengan materi-materi maupun firman Tuhan yang mereka dengarkan. Kami serahkan apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan beserta dengan mereka. Dan kami serahkan juga studi mereka, berikan kepintaran, kecerdasan, dan biarlah mereka berhasil dalam meraih cita-cita dan juga setiap apa yang mereka rencangkan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apa yang tangan mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan, membawa keberuntungan sehingga boleh mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan hamba-Mu juga teringat untuk beberapa teman yang berulang tahun, berdoa untuk Kalista, berdoa untuk Nixon, berdoa untuk Natali dimanapun mereka berada. Kiranya semakin Tuhan tambahkan usianya, semakin mereka juga dewasa di dalam Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Dan tentunya berkat-berkat Tuhan sediakan buat mereka untuk mereka boleh melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka di tengah-tengah usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah mereka tetap semangat mencari Tuhan dan tetap menghidupi yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan mereka. Sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menggerakkan hati kami untuk kami dengan tulus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dengan persembahan kami ini. Dan tentunya kami percaya apa yang kami taburkan pasti satu saat nanti akan kami tuai yang terbaik daripada Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, tapi sebelumnya Bapa kami rindu untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Mari adik-adik baik yang ada di rumah, di tempat ini, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang akan menghantarkan engkau kepada setiap janji Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.